Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Wahyuningsih SPD dalam channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai prediksi soal manajerial P3K tahun 2021. Adapun soal yang pertama adalah bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda. A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Dan E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Lalu nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian atau urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Pilihannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya dan kadang tidak. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon Bapak, Ibu, Saudara untuk subscribe, like, dan komen untuk video ini, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal tryout atau pembahasan video pembelajaran. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Ini kalau kita sebagai seorang pemimpin, leader, KS, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 4, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Tamu, rapat, telepon yang biasa selalu mengacaukan hari kerja Anda. A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir atau menseleksi seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Soal nomor 5, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang, jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang menemukan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawaban yang tepat adalah A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Berarti ini tipikal orang yang mempunyai ide cemerlang, lalu mempunyai gagasan yang bagus, dan memiliki kinerja yang baik. Nomor 6 ya Bapak Ibu. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Bisa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Dan E. Penting tapi yang utama adalah target.
Jawaban yang tepat adalah E, yaitu penting, tapi yang utama adalah target. Jadi kekompakan tim itu penting, tetapi harus dipentingkan target terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi skala prioritas pertama adalah kita harus mencapai target yang harus kita tempuh, yang harus kita tuai hasilnya. Lalu yang kedua baru kekompakan tim. Tetapi keduanya itu saling adanya keterkaitan. Dengan adanya kekompakan, maka target-target yang kita tentukan maka akan kita peroleh. Masih kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Jadi masalah itu tidak hanya diselesaikan oleh ketua tim saja atau salah satu anggota saja, akan tetapi masalah tim harus diselesaikan secara bersama-sama oleh ketua maupun anggota tim. Nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya jika baiknya dikatakan baik, jika tidak saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawaban yang tepat adalah A. Itu saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Jadi kita sebagai ketua tim atau leader atau mungkin sebagai anggota tim, kita jangan pelit untuk memberikan apresiasi positif terhadap rekan kerja Anda. Sehingga rekan kerja akan termotivasi atas apresiasi yang kita berikan kepada mereka. Nomor 9, Bapak Ibu, apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi pertanggungjawaban saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawaban yang tepat adalah B, bukan D ya Bapak Ibu. B, yaitu jika dalam kondisi benar-benar mendesak, saya akan meminta tolong pada orang lain. Jadi ini merupakan tipe seorang pekerja yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sebuah pekerjaan, akan tetapi sebagai manusia biasa terkadang kita mendapati sebuah masalah, sehingga jika kita mendapati sebuah masalah dan tidak bisa menyelesaikannya, maka kita boleh meminta tolong pada rekan atau orang lain ketika benar-benar mendesak, dalam kondisi yang benar-benar mendesak. Untuk nomor 10, bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Jadi terkadang di dalam sebuah pekerjaan, misalkan
Bapak Ibu guru, itu ada sebuah tim, misalkan kita mendapatkan tugas dari kepala sekolah, kita sebagai tim atau ketua tim, tetapi juga kita punya beberapa tugas atau target individu, maka tugas-tugas yang dalam bentuk tim itu kita kerjakan terlebih dahulu sesuai deadline, lalu kita baru menyelesaikan tugas individu. Jadi kita mementingkan kelompok dulu dibandingkan mementingkan kepentingan pribadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 11, apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Jadi kita sebagai leader, kita harus memberikan pembagian tugas secara adil agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara bawahan kita. Jadi jangan sampai kita memberikan tugas si A lebih banyak, si C lebih sedikit, karena keduanya itu benar-benar orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Nomor 12, apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan si kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Berarti di sini merupakan tipe pekerja yang aktif, kreatif, dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Berarti ini cocok sebagai ketua tim. Ya. Untuk soal berikutnya, nomor 13, apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Jadi ini tipe pekerja yang aktif dan kreatif di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jawaban yang tepat A ya Bapak Ibu, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Berarti ini tipe pekerja yang aktif dan kreatif serta bertanggung jawab dalam bekerja. Kemudian nomor 14, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya titik-titik. A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Arti dari menstimulasi adalah memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada orang lain, atau bisa jadi mengajak bisa, kemudian menjadi teladan yang baik, agar supaya teman-teman dapat mengikutinya bekerja dengan baik. Jadi tidak hanya mengajak tetapi memberikan contoh yang baik. Sehingga tipe pekerja di sini merupakan orang-orang yang kreatif, aktif di dalam bekerja.
Nomor 15, dengan dana terbatas Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut, kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Jadi ketika atasan kita memberikan tugas, ya, mengadakan kegiatan sementara dana tidak mencukupi, maka tugas tersebut tetap kita terima. Kemudian kita diskusikan kepada rekan-rekan untuk mencari cara atau jalan alternatif supaya budget tersebut cukup atau mungkin ada talangan dana atau sebagainya. Sehingga kita sebagai bawahan tidak serta-merta langsung menolak tugas atau pekerjaan dari atasan kita. Nomor 16, prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. C. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jadi sebuah pekerjaan itu perlu inovasi, perlu kreativitas, serta harus berkelanjutan atau berjenjang agar prosedur atau langkah-langkah kerja semakin efektif dan efisien untuk dapat dilakukan dengan baik. Masih menyimak ya Bapak Ibu? Nomor 17, saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Jadi, seseorang dikatakan kreatif jika seseorang tersebut dapat menghasilkan karya-karya intelektual yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Lalu nomor 18, vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Jadi kita sebagai ketua tim, misalkan kita sebagai ketua tim, kita meminta laporan-laporan keuangan kepada vendor atau mungkin kontraktor untuk dilaporkan kepada atasan kita bahwa vendor atau kontraktor tersebut tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sesuai target waktu yang telah kita tetapkan. Nomor 19, Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran atau marketing dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif.
usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yaitu mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jadi ketika Anda diminta sebagai tim di bidang marketing, maka untuk meningkatkan produktivitas, maka Anda harus mendiskusikan kepada anggota tim apa hambatan yang kita hadapi selama ini, kemudian kita cari solusinya, serta kita terus mengevaluasi apa-apa yang menjadi hambatan pada pekerjaan tersebut. Lalu nomor 20, Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda menghadapi klien tersebut. A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Jawaban yang tepat B ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak rame karena di luar sana sedang ada acara.